Siapa sih yang gak kenal sama Kapten Jack Sparrow? Kamu yang suka nonton film pasti gak asing lagi dengan salah satu tokoh rekan yang diperankan sama Johnny Depp ini. Tunggu dulu. Tokoh rekan? Bukan. Jack Sparrow ternyata gak sekadar tokoh fiksi saja loh. Ia ada di dunia nyata. Seorang bajak laut bernama Jack Ward diduga menjadi inspirasi penciptaan tokoh ini. Ia lahir di Inggris pada tahun 1553. Banyak julukan yang disematkan pada bajak laut bernama John Ward ini. Salah satunya Jack Ward dan juga Jack Bird. Dari sanalah muncul julukan Jack Sparrow dan kemudian menjadi inspirasi film The Pirates of Caribbean. Seperti apakah Jack Sparrow di dunia nyata ini? Sebelum menjalani kehidupan sebagai bajak laut, John Ward adalah seorang nelayan sampai pada tahun 1588 saat armada Spanyol gagal menginvasi Inggris. Sejak saat itu, ia menjadi bajak laut tersertifikasi dalam artian legal. Jadi, nggak kayak bajak laut yang jahat-jahat gitu. Sebagai bajak laut yang dilegalkan oleh kerajaan Inggris, mereka diperbolehkan menyerang kapal-kapal Spanyol. Selepas perang selesai, status bajak laut legal ini dicopot. Jack Ward dipaksa menjadi anggota angkatan laut. Tapi, ia menolak dengan melarikan sebuah kapal. Ia dan beberapa koleganya kemudian mulai menjadi bajak laut. Jack Ward sendiri dipilih oleh teman-temannya untuk menjadi kapten bajak laut. Setelah mencuri kapal, Jack Ward mulai melakukan aksi pembajakannya. Ia dan awaknya memulai aksi bajak laut dengan memanfaatkan kapal curian berbobot 25 ton. Kemudian, ia membajak kapal bernama Violet. Kapal ini berukuran lebih besar daripada sebelumnya. Dengan kapal ini, ia melanjutkan aksinya hingga berhasil menemukan kapal berbendera Perancis. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga ke Laut Tengah. Di sana, ia berhasil merampas kapal perang besar. Selama 2 tahun, Jack bertahan di Laut Tengah. Ia dan awak kapalnya menyerang pedagang-pedagang yang lewat. 2 tahun berlalu, Jack dan awak kapalnya kemudian merapat di Tunisia. Di sana, ia berkenalan dengan sang sultan. Perkenalan tersebut berbuah perjanjian untuk menjadikan Tunisia sebagai markasnya. Saat itu, kegiatan perbajakan Jack Ward tak terbendung lagi. Ia berhasil merampas kapal perang yang berukuran sangat besar, kemudian karam. Karamnya kapal tersebut membuat ia dimusuhi rakyat Inggris dan Tunisia, karena di dalamnya terdapat awak dari kedua negara tersebut. Jack meminta pengampunan pada Raja James I, tapi ditolak. Untungnya, saat berpaling ke Sultan Tunisia, ia mendapatkan perlindungan yang setelah dijanjikan. Melihat kebaikan Sultan, Jack Ward rela melepas kewarganegaraan Inggris. Ia juga merubah namanya menjadi Yusuf Price. Dengan nama itu, ia tetap melanjutkan kegiatan bajak lautnya. Namanya menjadi besar setelah berhasil menyelamatkan Yahudi Spanyol dan Muslim yang mengungsi karena serangan bangsa Spaniard. Setelah itu, ia mengkonversi kepercayaannya menjadi Muslim. Jack Ward tutup usia di angka 70 tahun. Penyebab meninggalnya Jack Ward adalah karena sebuah wabah. Selama hidup, Jack Ward mendapatkan berbagai macam julukan. Salah satunya adalah Jack Sparrow. Ia mendapat julukan tersebut karena kegemarannya bermain-main dengan burung gereja di waktu senggang. Terlepas dari benar tidaknya kisah tersebut, kita masih bisa memetik salah satu pelajaran, bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja. Jack Ward yang pembajak laut dan tukang mabuk selengean pun bisa mendapat hidayah memeluk agama Islam dari jalan yang tak terduga. Percayalah, kita pun pasti bisa asal terus berusaha dan mendekat padanya. Kisah kedua ini diambil dari film The Pirates of Caribbean, salah satu musuh bebuyutan Jack Sparrow. Barbarossa artinya janggut merah. Orang besar yang berjanggut merah dalam sejarah dunia ada 3, yaitu Kaisar Frederick I Romawi dan kakak beradik Arj dan Khairuddin dari Turki. Islam pernah mengisi peradaban tingkat tinggi di Andalusia, kebudayaan, filsafat,
dan teknologi. Lahir di wilayah semenanjung Liberia atau Spanyol tersebut. Tariq bin Ziyad yang membawa misi Islam diabadikan menjadi nama gunung di semenanjung tersebut, yaitu Jabal Tariq, yang diucapkan orang barat menjadi Gibraltar, atau kini berada di bawah kekuasaan Inggris. Sebuah gunung di dekat selat yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Laut Tengah. Bangsa barat atau Eropa tercengang dengan kemajuan Andalusia, Cordoba, Granada, dan Sevilla. Setelah dipimpin Bani Umayyah pada tahun 756 Masehi, umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup rukun selama 2 abad lebih di saat itu. Selama era Perang Salib ini, Eropa melancarkan misi Reconquista, yaitu misi penaklukan kembali wilayah-wilayah Eropa. Satu persatu kota-kota dengan peradaban tinggi mulai jatuh. Lisboa, Merida, Cordoba, Valencia, Murcia, Sevilla, dan puncaknya Granada jatuh pada tahun 1492 Masehi. Bangsa Moor di wilayah Andalusia tersebut terpaksa hengkang ke Afrika Utara karena misi Reconquista dilanjutkan dengan misi Inkuisisi, yaitu pembersihan kaum muslim. Sebagian murtad dan sebagian lagi bersembunyi di pegunungan. Misi ini memuncak ketika Raja Ferdinand II dari Aragon menikah dengan Ratu Isabella dari Kastil, dan selanjutnya dikenal sebagai Ferdinand V dari Kastilia. Ferdinand merupakan seorang Katolik yang fanatik. Kaum Muslim dan Yahudi dibersihkan selama masa kepemimpinannya. Masjid Cordoba yang bertiang 1000 buah kini menjadi gereja. Begitu pula Alhambra hanya tinggal kenangan. Reconquista diteruskan ke arah Afrika Utara dan ke arah timur yang menjadi tujuan utama, yaitu Tanah Suci, Yerusalem. Jatuhnya Andalusia ini sampai ke Turki yang saat itu dipimpin oleh Sulaiman I yang telah berhasil menaklukkan Bizantium. Aruj adalah seorang pelaut biasa yang biasa berlayar di wilayah perairan Yunani dan Turki. Suatu hari, kapalnya diserang kapal militer Saint John of Jerusalem, atau biasa disebut sebagai Knight of Rhodes. Kejadian ini membuat adik bungsunya terbunuh. Sejak saat itu, Aruj dan Khairuddin melakukan aksi bajak laut kepada semua kapal-kapal militer Kristen. Aksi ini sangat menggemparkan dan sangat ditakuti militer Kristen. Dikenal sebagai bajak laut Barbarossa, Brother, karena keduanya berjanggut merah. Makna negatif Barbarossa dipropagandakan hingga sekarang. Misalnya perampok pada komik Asterix dan film Pirates of Caribbean yang selalu sial. Meskipun settingnya tidak sama, mungkin tawa Anda sekarang menjadi kecut. Misi dendam Aruj akhirnya berubah menjadi misi perjuangan Islam. Setelah mendengar jatuhnya Andalusia, puluhan ribu bangsa Moor atau bahkan yang mengungsi di pegunungan berhasil ia selamatkan ke negeri-negeri Afrika Utara seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Selain itu, Aljazair dijadikan basis pertahanan lautnya. Penguasa Aljazair tidak seramah Sultan di Tunisia. Sultan Salim At-Tumi malah mengusir Barbarossa ketika sedang bertempur dengan pasukan Kristen Spanyol. Aruj mengambil keputusan mempertahankan Aljazair dan akhirnya memimpin kota pelabuhan tersebut atas nama Kesultanan Turki. Pada tahun 1518, Spanyol berhasil menghasut Amir kota Tlemcen atau Tilmisan untuk menentang Aruj. Aljazair ia serahkan kepada Khairuddin dan ia berangkat ke Tlemcen yang ternyata di sana ia malah berperang dengan saudara sendiri yang sesama Islam. Pasukannya tercecer dan Aruj sempat lolos, namun banyak pasukannya tertangkap. Karena hubungannya dengan anak buahnya yang lebih dari sekadar kepentingan, Aruj kembali bertempur dan gugur. Begitulah kisah yang tertulis dalam sejarah tentang Barbarossa, sang kapten muslim yang namanya sangat ditakuti oleh Eropa. Bangsa-bangsa barat kemudian hari memelintir cerita aslinya sehingga menunjukkan sifat Barbarossa yang berbalikan dengan aslinya. Barbarossa sendiri tak tewas seperti yang diceritakan oleh mereka. Ia menghembuskan napas terakhirnya di usia 68 tahun dengan sangat tenang di kamar pribadinya.
Jadi, dua tokoh muslim tersebut kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah bagaimana perjuangan Islam waktu dahulu. Semoga bermanfaat.